Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga hari ini tetap sehat dan tetap dalam kondisi yang bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, kita akan bersama-sama mengikuti atau mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan Abang bawakan sendiri bersama dengan Abang Radot di sini. Nah, salam kenal buat adik-adik semua dengan Abang di sini. Semoga melalui firman Tuhan yang akan kita dengar dan akan Abang ceritakan di pagi hari ini, adik-adik semua semakin bersukacita dan semakin hidup di dalam firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita buka adik-adik Alkitabnya di rumah. Kita baca firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ayo semua buka Alkitabnya, jangan malas buka Alkitab yuk. Dicari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ini, Abang bacakan dulu nats Alkitab yang menjadi bahan khotbah kita hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sakakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Adik-adik semua, Abang mau bertanya nih. Siapa di sini yang suka menyanyi? Ayo, siapa yang suka menyanyi? Tunjuk tangan. Nah, semua suka bernyanyi kan? Nah, sekarang Abang mau nanya lagi. Siapa di sini yang rajin memuji Tuhan, datang ke gereja, di rumah suka baca Alkitab? Siapa coba? Abang mau lihat dulu. Tunjuk tangan di rumah kita masing-masing yuk, biar Abang tengok dari sini. Ada nggak? Ada kan? Puji Tuhan kalau ada. Jadi adik-adik pasti semuanya suka bernyanyi, suka memuji Tuhan, suka membaca Alkitab. Tetapi adik-adik pernah nggak sih dalam kesedihan bersukacita ataupun memuji Tuhan? Pernah nggak? Atau hanya dalam situasi bahagia saja memuji Tuhan? Nah, tentunya itu pertanyaan yang sangat membingungkan ya buat adik-adik. Nah, supaya tidak terlalu membingungkan, Abang punya cerita nih tentang seorang anak yang hidupnya sangat sedih. Dia menderita sebuah penyakit yang membuat dia hanya bisa di rumah saja dan hanya bisa di kamar saja. Karena itu dia sangat sedih. Dan setelah itu nanti kita akan melihat secara lengkap ceritanya. Ada seorang sahabat yang sangat baik hati yang memberikan dia semangat. Mau tahu ceritanya kayak mana? Oke, sama-sama kita lihat cerita tentang cara bersukacita untuk Tuhan.
Demikianlah ceritanya. Nak, kamu kenapa kok murung terus berapa hari ini? Tadi pagi kamu gak mau makan. Dengan begini nanti kamu sakit loh nak, ibu khawatir samamu. Kamu jangan sedih begitu terus. Mama khawatir loh. Nanti kalau sakitmu makin parah gimana? Sudahlah mak, sakit pun aku biarlah situ. Toh begini terusnya nanti kisahku. Tuhan gak maunya menolong aku. Udah setahun aku di kamar terus, gak bisa ke gereja. Biarlah mak, udahlah mama gak usah datang-datang gini, gak usah ngibur aku. Gak akan bisa terhibur aku mak, sudahlah. Aduh, kok begitu pemikiranmu sih nak? Kalau begitu pemikiranmu, kamu bakal semakin gak semangat. Kau harus semangat nak. Dokter bilang kemarin, kalau obat melawan penyakit adalah kita harus semangat, harus berjuang melawan penyakit itu. Dan jangan juga kamu nyalakan Tuhan. Gak boleh seperti itu nak. Biarkanlah mak begitu. Stres aku. Yaudahlah mak, mama tinggalkanlah dulu aku sendiri di kamar ini dulu. Aku mau merenung sendiri. Entah apa yang salah denganku. Ya mak, bisa kan mak, mama tinggalkan aku di sini sendiri dulu. Ya udah nak, kalau kamu berpikir seperti itu, ya udah. Tapi mama minta tolong, kamu jangan terlalu sedih. Kau juga harus semangat, terus optimis ya. Berdoa. Dan jangan lupa kamu makan makanan yang udah mama buat tadi ya. Mama ke dapur dulu, masih ada kerjaan mama. Ketika Lambok masih bersedih dan menyesali kenyataan yang harus diterimanya, datanglah Mardaup, sahabat sejatinya yang berkunjung untuk melihat Lambok, dan dia juga kebetulan baru saja pulang dari gereja HKBP Kota Bumi mengikuti ibadah sekolah minggu. Demikian lanjutan ceritanya. Halo Lambok, selamat hari Minggu. Kok wajahmu cemberut gitu sih? Kamu kenapa? Kamu sedih ya? Aduh, gak boleh sedih Lambok. Ini kan hari Minggu. Hari Minggu kan harinya Tuhan. Pernah dengarkan lagu sekolah Minggu, hari ini adalah harinya Tuhan? Nah, kalau hari ini adalah harinya Tuhan, kamu gak boleh bersedih loh. Kenapa? Yuk cerita sama aku. Adakah pergumulanmu yang sedang kamu rasakan sekarang? Cerita yuk, aku mau mendengarkannya. Yuk cerita. Aku sedih Mardaup. Udah hampir setahun nih aku di kamar di rumah terus karena penyakit ini. Aku rindu ke gereja. Aku pengen pergi bersama-sama kalian sekolah minggu, bermain di luar, bermain bola sore hari. Tetapi aku gak bisa Mardaup. Aku hanya bisa di kamar terus. Aku bosan. Karena itulah aku sedih. Ya gak Tuhan tengoknya penderitaanku ini. Apa Tuhan gak sayang lagi sama aku ya Mardaup? Aku bingung loh. Kok begitu omonganmu Lambok? Gak boleh ngomong begitu. Anak Tuhan gak boleh ngomong begitu. Percuma kamu pernah sekolah minggu sama-sama aku. Gak boleh menyalahkan Tuhan dengan apa masalah yang kita rasakan saat ini. Itu bukan karena Tuhan. Tuhan itu memberikan kepada kita cobaan supaya kita semakin dewasa menghadapi cobaan itu, bukan justru menyalahkan Tuhan. Aku gak setuju sama perkataanmu Lambok. Gak boleh ngomong kayak gitu ya. Aduh sakit. Aku berkata seperti itu karena itu yang kurasakan Mardaup. Sakit kali penyakitku ini. Gak bisa aku bersuka cita, gak bisa aku datang ke gereja lagi. Bagaimana aku mau memuji Tuhan kalau aku hanya di kamar terus? Bagaimana aku mau bersuka cita kalau aku di kamar terus? Halo Lambok, aku gak setuju samamu.
Karena tadi aku baru dengar khotbah pendeta di gereja. Hari ini khotbahnya dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Bagaimana kita bermazmur bagi Tuhan. Nah, jadi Amang Pendeta berkata kepada kami semua bahwa memuji Tuhan dan bersukacita kepada Tuhan tidak terbatas hanya di gereja saja. Kamu di rumah juga bisa memuji Tuhan. Nah, kamu di rumah juga bisa untuk bersukacita kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada pemikiranmu seperti itu. Memuji Tuhan adalah dengan segenap hati, tunduk kepada firman-Nya. Itu bisa kita lakukan di mana saja, Lambok. Gak hanya di gereja loh. Lagian kan kamu di rumah, di kamar ini pun bisa memuji Tuhan. Itu ada Alkitab. Itu ada buku nyanyian sekolah minggu. Berarti kamu bisa berdoa sendiri di sini. Itu kok diajarin Amang Pendeta tadi. Ketika kita misalnya dalam keadaan sakit, kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa ikut sekolah minggu, kita bisa beribadah sendiri di rumah. Kita baca Alkitab, kita nyanyi lagu-lagu sekolah minggu di rumah, nggak ada salahnya. Apalagi sekarang kan udah ada YouTube. Nah, bisa kita tengok lagu-lagu sekolah minggu di YouTube. Jadi nggak ada alasan bahwa kita gak bermazmur untuk Tuhan, gak bersukacita untuk Tuhan, gak bernyanyi untuk Tuhan hanya karena kita sedang dalam keadaan sakit. Begitu, Lambok. Aku kurang setuju samamu, Merdaup. Kan gak asik kalau gak datang ke gereja. Kan gak asik kalau kita beribadah sendiri di rumah. Kalian enak bisa pergi ke gereja, bisa sama-sama sama teman bertepuk tangan memuji Tuhan. Sedangkan aku di sini sendirian. Tambah lagi rasa sakit ini begitu menyiksaku, Merdaup. Sampai kapan ini? Apakah Tuhan gak mau menyelamatkan aku, Merdaup? Kenapa dia tidak mau menyelamatkan aku dari penyakit ini? Aku janji pun bakal rajin ke gereja. Aku janji pun jadi orang yang baik kepada mama. Asalnya Tuhan mau menyelamatkan aku. Tapi sampai sekarang tetap begini penyakitku. Tetap sakit aku. Bukan? Kamu masih aja bersikeras dengan pemikiranmu. Kalau bahasa Bataknya dibilang jugul. Jugul kamu, Lambok. Udah saya bilang tadi, khotbah Amang Pendeta mengingatkan kita bahwa kita bisa bersukacita, beribadah, ataupun memuji nama Tuhan di rumah ketika memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita datang ke gereja. Seperti kamu sedang sakit, ya itu tidak memungkinkan kamu datang ke gereja, itu tidak apa-apa. Tidak terbatas hanya di gereja memuji Tuhan. Bahkan tadi di khotbah Amang Pendeta kita diajak untuk tetap bersukacita meskipun di dalam kesedihan. Itu susah. Tetap bersukacita meskipun di dalam keadaan sakit. Memang itu susah. Tapi kata Amang Pendeta tadi, itu adalah pekerjaan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan harus mampu melewati itu semua. Sebagai contohnya, kamu sendiri kan, kamu sakit, tidak bisa beribadah, tidak bisa bersukacita. Pemikiranmu sekarang Tuhan gak adil samamu, Tuhan gak menyelamatkanmu. Itu kan pemikiranmu, Lampok. Padahal sebenarnya Tuhan justru sayang sekali samamu. Tadi di Mazmur 98 ayat 1 aku mengingat Masian ayat yang dikatakan Amang Pendeta tadi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Itu tadi nats Alkitab kita di gereja, Lambok. Yang mau dikatakan dari situ ialah bahwa anak-anak Tuhan harus mau benar-benar mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan berikan kepada kita. Contohnya bagi kamu, Lambok, tentunya nggak cuman rasa sakit ini yang pernah kamu rasakan. Kamu pasti pernah merasakan sukacita, benar nggak? Coba aku mau nanya samamu,
kamu pernah nggak ingat satu hal yang pernah membuatmu sangat bahagia di dalam hidupmu? Coba ceritakan sama aku, hal apa itu? Pernah sih. Dulu waktu aku belum sakit, aku bisa selamat dari tragedi kecelakaan yang waktu itu, meskipun bapak pergi meninggal, tetapi Tuhan masih memberikan keselamatan kepada aku. Aku masih bisa selamat dari tragedi kecelakaan itu. Aku mengingat itu memang sebagai sebuah perbuatan ajaib dari Tuhan kepadaku, meskipun aku harus kehilangan ayahku. Nah, itu benar, Lambok. Kamu tahu kan bahwa Tuhan pernah memberikan perbuatan-perbuatannya ajaib kepada kita semua, anak-anaknya. Dengan artian, kita harus lebih sering mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita mau bersyukur. Itu yang harus kita lakukan. Jangan terlalu pusing, terlalu sering mengingat hal-hal yang tidak enak. Seperti kamu nih, selalu berpikir, aduh Tuhan tidak adil kepadamu karena sakit ini. Padahal sebenarnya Tuhan telah memberikan lebih banyak hal-hal yang ajaib, hal-hal yang membuatmu sukacita dibandingkan dengan hal seperti ini. Selain itu ada lagi nggak pengalaman-pengalamanmu ajaib? Iya sih, benar yang kamu katakan itu, Mardaup. Aku memang terlalu berfokus kepada satu sisi, hanya kepada kesedihan terus memang, tanpa pernah mengingat perbuatan Tuhan. Banyak sih perbuatan-perbuatan yang baik daripada Tuhan yang pernah diberikannya kepadaku. Salah satunya pasti aku bahagia punya mama yang baik, yang menyayangi aku, mengurus aku, yang rela capek-capek berjualan supaya bisa menghidupi aku. Itu adalah perbuatan yang baik yang Tuhan berikan kepada aku, yakni orang tua yang begitu menyayangi aku. Itu sih menurutku, Mardaup, perbuatan Tuhan yang paling luar biasa bagiku. Nah, itu kamu pinter. Aku baru mau bilang tadi sih, tapi udah kamu bilang duluan. Nah, salah satu yang dibilang sama pendeta tadi di gereja, perbuatan Tuhan yang paling ajaib kepada kita adalah ketika kita memiliki orang-orang yang sangat menyayangi kita. Ya, contohnya orang tua. Nah, itu adalah perbuatan ajaib. Coba deh kamu berpikir, kamu tidak pernah memiliki orang tua yang seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang, anak-anak di luar sana gak memiliki orang tua. Nah, kita bersyukur masih diberikan Tuhan orang tua yang sehat, orang tua yang baik, yang mau menghidupi kita, mau capek-capek bekerja asalkan kita bisa terpenuhi kebutuhan kita. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan kepada kita. Itu satu contohnya ya, Lambok. Iya ya, kamu benar, Mardaup, bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, itulah memang yang seharusnya kita syukuri ya. Makanya memang sih salahku. Aku jadi menyesal loh, sempat berpikiran seperti tadi yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Kiranya kau jangan mengingat apa yang kukatakan tadi ya. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni aku ya, Mardaup. Aku menyesal loh mengatakan seperti tadi. Beneran deh, nyesel banget. Akhirnya kamu sadar juga. Kirain kamu gak sadar-sadar. Hehehe. Oh iya, Lambok. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Tuhan telah memberikan perbuatan-perbuatan yang ajaib, keselamatan yang telah dikerjakannya kepada kita,
tentunya kita harus merespon. Kita harus menanggapi akan hal itu. Jangan cuma mau enaknya aja kan? Nah, pasti kita juga harus mau merespon ketika Tuhan telah melakukan perbuatan yang baik. Kita anak-anaknya harus mau melakukan perbuatan yang baik juga sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman-Nya. Dan yang terpenting adalah bersorak-sorak bagi Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, baik melalui lagu, baik melalui doa, baik melalui segala talenta yang ada pada diri kita. Itu bisa kita lakukan untuk memuji Tuhan. Oh iya, bagaimana caranya Mardaup memuji Tuhan? Kalau saya sakit seperti ini, oke lah, seperti yang kamu katakan tadi, bisa aku di sini membaca kitab, bisa mendengarkan lagu-lagu dari YouTube. Nah, tapi yang kau bilang terakhir talenta, aku mana punya talenta? Aku cuma di rumah aja, mana ada lagi talentaku? Nah, bagaimana caranya aku membeli talenta? Aku aja di rumah, kalian enak bisa kemana-mana, kalian masih bisa melatih talenta kalian masing-masing. Hahaha, lucu sekali pemikiranmu, Lambok. Talenta itu tidak terbatas hanya karena sering keluar atau tidak. Talenta itu tidak hanya sebatas itu. Kau pasti punya talenta. Setiap orang punya talenta berbeda-beda. Contohnya kamu sendiri. Kamu kan pinter nyanyi, bagus suaramu, jauh lebih bagus suaramu daripada saya. Itulah talentamu. Itulah yang bisa kau lakukan untuk bermazmur bagi Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Talenta yang lain contohnya bisa juga melalui perbuatan, yaitu tidak menghina teman, tidak membuli teman, tidak mencuri hak teman, dan juga tidak suka menggosipi teman. Nah, itu contohnya perbuatan-perbuatan lain yang bisa kita gunakan untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Begitulah mbok kawanku. Iya juga sih, baru sadar saya. Berarti selama ini pemikiran saya yang salah ya Mardaup. Saya pikir talenta itu semakin bagus adalah semakin kita sering bergaul di luar, ikut kegiatan di luar. Rupanya tidak. Terima kasih ya Mardaup atas penjelasanmu. Kamu telah membuat saya semakin bersemangat nih. Apalagi kamu telah menyampaikan khotbah hari ini tadi kau dengar di gereja kepada saya, meskipun saya tidak datang ke gereja. Terima kasih banyak ya kawanku. Terima kasih banyak. Saya bersuka cita atas kedatanganmu hari ini. Nggak perlu begitu juga kali, Lambok. Kayak sama siapa aja kamu ini loh. Aku kan sahabatmu. Seorang sahabat sudah sewajibnya untuk membantu dan menghibur sahabatnya yang sedang dalam keadaan sedih. Itu adalah sahabat yang baik. Nah, jadi kedatangan saya juga ke sini adalah atas keinginan hati saya supaya kamu meskipun di rumah juga bisa mengetahui firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini. Semoga melalui firman Tuhan yang saya katakan tadi, kamu semakin kuat ya menghadapi pergumulanmu ya Lambok. Tetap semangat, andalkan Tuhan, berdoa kepada Dia, karena Dialah yang hanya bisa untuk mengangkat atau menghindarkan kita dari pergumulan-pergumulan kita. Begitu ya Lambok. Oh ya kawan, kayaknya udah jam 12 nih, aku harus pulang. Bentar lagi mama juga pulang dari gereja. Kami mau makan siang bersama di rumah. Nanti aku dicariin nih. Ya udah aku pulang duluan ya. Kamu sehat-sehatnya. Hari Minggu depan aku datang lagi deh untuk menghibur kamu ke rumah ini pulang dari gereja. Ya, tetap semangat ya Lambok kawanku. Jangan lupa andalkan Tuhan dan juga tetaplah berdoa. Oke? Sampai jumpa lagi. Dadah Lambok, aku pulang dulu. Iya, terima kasih ya sekali lagi buat Mardaup. Hati-hati di jalan. Salam sama orang tua di rumah ya. Oke, hati-hati. Nah, adik-adik semua, itulah tadi cerita dari
dua sahabat yang sangat akrab, yakni Mardaub dan Lambok. Kita bisa melihat tadi bagaimana Lambok yang dalam kesedihan dan keputusasaan dihibur oleh sahabatnya yaitu Mardaub melalui firman Tuhan yang dia dengar di gereja. Dan itulah kiranya juga yang menguatkan adik-adik semua di rumah, bahwa kita diwajibkan untuk memuji Tuhan melalui talenta yang ada pada kita. Nah, talenta itu seperti yang dikatakan oleh Mardaub tadi, tidak hanya karena sering di luar. Talenta setiap orang ada dalam dirinya dan itu berbeda-beda dengan temannya yang lain. Oleh sebab itu, adik-adik semua, mari kita pakai talenta kita untuk bermazmur dan memuji Tuhan.